berterima kasih untuk segala kasih karunia berkat anugerah-Mu. Engkau perkenankan kami untuk menggunakan hari dan waktu-Mu menyembah, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Termulialah Engkau. Dan biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau temui dalam ketaatan dan kesetiaan serta dalam kekudusan. Kau mengharapkan kami menjadi putra-putrimu yang tetap setia menantikan dalam pengharapan dan iman yang teguh. Engkau senantiasa menyertai kami dalam kondisi apa. Kami sungguh bersyukur Bapa di pagi hari ini Engkau menggunakan link Kingdom Family Indonesia untuk mendengarkan, memberitakan kabar keselamatan. Terima kasih Bapak Surgawi. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya kasih setia-Mu terus menyelimuti kehidupan kami. Dan izinkan kami mampu mendengar, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Pakailah lidah hamba-Mu dengan penuh kuasa. Agar hamba-Mu berbicara adalah benar-benar atas kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau. Kekal selamanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Salam Bapak. Ya, kita bersyukur, berterima kasih di minggu pertama ya. Dengan judul di bulan akhir bahwa Kristuslah datang akan datang kembali. Ya, ada dua pembahasan di situ. Yang telah datang dan akan datang kembali. Ya, saya mengambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak dan Ibu, kita paham betul bahwa kekristenan bukan hanya iman yang mengenal Kristus yang telah datang, ya. Tetapi ya, bukan Kristus yang telah datang, ya, tetapi iman yang hidup. Iman yang hidup dan bergerak oleh pengharapan, oleh Kristus yang akan datang kembali. Ya, Bapak dan Ibu, pada bulan Desember ini adalah masa Natal. Kita tahu ya, tradisi-tradisi orang Kristen dirayakan dengan sukacita. Tetapi ironisnya banyak orang berhenti pada ya, hanya pada palungan dan lupa akan tahta kemuliaan. Ya. Nah, iman menjadi nostalgia rohani saja, bukan kesiapan hidup. Ya. Nah, melalui Ibrani 9 ayat 28 ini, Alkitab menegaskan bahwa iman Kristen berdiri di atas dua pilar utama. Apa itu yang pertama, Bapak Ibu? Karya Kristus di masa lalu. Ya, ia datang sekali untuk menanggung dosa.
Dan yang kedua adalah pengharapan eskatologis di masa depan. Ia akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna kepada mereka yang menantikan Dia, kepada kita yang terus menantikan Dia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, orang percaya dipanggil bukan hanya untuk merayakan kedatangan Kristus, tetapi untuk hidup tetap berjaga-jaga, taat dan setia, dan tetap kudus, ya, sambil menantikan kedatangannya yang kedua. Apa pengertiannya Bapak Ibu? Adalah bahwa Kristus yang telah datang itu menunjuk pada peristiwa inkarnasi, yaitu Allah yang kekal menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, kedatangan pertama ini bersifat soteriologi atau keselamatan. Nah, karena tujuan utamanya adalah menanggung dosa kita, ya, menanggung dosa manusia melalui penyalipan. Dan Kristus datang bukan sekadar mengajar atau memberi teladan, atau teladan moral, ya, tetapi menggenapi rencana keselamatan Allah dengan mengorbankan dirinya sebagai anak domba yang sempurna. Kita baca nanti Yohanes 1 ayat 29. Nah, Bapak Ibu, Kristus yang akan datang kembali itu menunjuk pada peristiwa parousia atau artinya kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kedatangan ini bersifat eskatologis, bukan lagi untuk menanggung dosa, ya, bukan lagi untuk menanggung dosa, melainkan untuk menyempurnakan keselamatan umatnya, kita semua, ya, untuk menghakimi dunia dan untuk memulihkan ciptaannya. Ia datang sebagai raja dan hakim yang adil. Kita bisa baca nanti Matius 25 ayat 31 sampai 32. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, keselamatan Kristen tidak berhenti pada satu titik waktu, yang melainkan berlangsung dalam 3 dimensi. Yang pertama, sudah, artinya atau justification, bahwa orang percaya telah dibenarkan oleh iman karena karya Kristus di salib. Dan sedang, artinya adalah sanctification, bahwa orang percaya sedang dikuduskan, disucikan, ya, melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari seperti kita ini, ya, sehari-hari terus, ya, diproses, ya, disucikan, dikuduskan. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu menolong gereja untuk hidup dalam keseimbangan antara bersyukur atas keselamatan yang sudah diterima, ya, dalam kesetiaan, ya, dalam proses pertumbuhan iman, dan tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang akan datang kembali. Entah itu kapan, hanya Tuhan yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu, ya. Inilah dasar Alkitabiahnya Bapak Ibu, ya, atau saya sebut di sini eksposisi Ibrani 9 ayat 28, bahwa hanya satu kali saja ungkapan ini menegaskan finalitas dan keunikan korban Kristus. Berbeda dengan sistem korban perjanjian lama yang dilakukan berulang-ulang, ya. Dan pengorbanan Kristus terjadi sekali untuk selamanya. One for all. Ya, pengorbanan Kristus cukup, amat sangat sempurna, ya, dan tidak dapat diulang. Inilah dasar iman Kristen yang menolak segala bentuk usaha
manusia menambah keselamatan dengan perbuatan baik, ya, atau ritual atau hal-hal lain. Ya, baca nanti Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Dan yang berikut adalah ya hadir menanggung dosa banyak orang. Frasa ini menunjukkan sifat substitusi dan representasi karya Kristus. Ia menanggung dosa kita manusia sebagai imam besar sekaligus korban. Kristus tidak hanya mempersembahkan korban, tetapi menjadi korban itu sendiri. Ya, hal ini menggenapi nubuat hamba yang menderita dalam Yesaya. Kita baca nanti ya, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Bahwa hukuman yang seharusnya ditanggung kepada kita manusia dialihkan kepadanya. Dan yang berikut Bapak Ibu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, pernyataan ini berbicara tentang kepastian kedatangan Kristus yang kedua pasti terjadi. Nah, kedatangan ini bukan simbolis atau rohani semata, melainkan nyata, ya, secara pribadi dan historis. Sama seperti ia naik ke sorga secara nyata, demikian pula ia akan datang kembali. Ya. Nah, inilah yang harus gereja hidupi dalam pengharapan akan peristiwa ini. Dan yang berikut adalah ia hadir tanpa menanggung dosa. Ya, pada kedatangan yang kedua, Kristus tidak lagi berurusan dengan dosa. Masalah dosa telah diselesaikan secara tuntas pada salib itu. Dan kedatangannya yang kedua bukan untuk penebusan, melainkan untuk penggenapan rencana Allah, yaitu penghakiman yang adil dan pemulihan umat tebusannya. Dan berikut adalah bagi mereka yang menantikan Dia. Ya, keselamatan diberikan bagi mereka, bagi kita yang menantikan Dia. Ya, dalam ketaatan, kesetiaan, kekudusan. Ya, keselamatan final secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang menantikan Kristus dengan pengharapan yang aktif. Ya, menantikan di sini bukan sikap pasif Bapak Ibu, melainkan hidup dalam iman, ketaatan, dan kesiapan. Ya, pengharapan eskatologis ini selalu menghasilkan kehidupan yang kudus dan yang setia. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kita melihat apa kontra pandangan atau analisis kritis nih. Salah satu pandangan yang keliru dalam kehidupan iman adalah anggapan bahwa yang penting Yesus sudah datang dan mati bagi kita. Soal kedatangannya kembali tidak perlu dipikirkan. Emang ini banyak terjadi bagi orang-orang yang hanya rutin pergi ke gereja 1 kali 1 minggu. Ya, tidak penting dia mengatakan, wah surga hanyalah anugerah. Ya, jadi tidak perlu taat dan dosa bisa dihapus setiap hari. Banyak pandangan-pandangan seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, pandangan ini sering muncul dalam bentuk iman yang puas. Puas diri kalau sudah gereja, sudah puas. Merasa sudah selamat, tetapi tidak lagi hidup dalam pertobatan dan kesiapan rohani. Ada 2 tadi ya. Pertobatan dan kesiapan rohani yang mendisiplinkan rohani kita. Nah, bahayanya Bapak Ibu dari pandangan ini adalah menjadikan kekristenan secara atau sekadar ritual keagamaan, yaitu rajin beribadah, aktif dalam perayaan gerejawi, namun kehilangan dimensi etis dan eskatologis. Inilah Bapak Ibu, ya, iman berhenti pada masa lalu dan tidak lagi membentuk cara hidup di masa kini, masa zaman now yang sangat dinamis, yang mudah berubah.
Nah, akibatnya tidak ada dorongan untuk hidup kudus. Tidak ada dorongan untuk hidup berjaga-jaga, ya. Dan tidak ada lagi rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan zaman now. Inilah jawaban Alkitab, ya, yang menegaskan sebaliknya bahwa pengharapan akan datang Kristus yang kedua itu bukan melemahkan iman, tetapi memurnikan hidup orang percaya. Kita semua orang percaya, ya. Seperti Rasul Yohanes menulis, setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 2 ayat 3 sampai 3 ya. Dengan kata lain bahwa pengharapan eskatologis menghasilkan kehidupan yang serius. Serius terhadap dosa. Jadi tidak berbohong. Ya, mungkin adalah bohong-bohong kecil gitu ya. Tapi jangan sampai berbohong besar, menganggap bahwa dosa bisa diampuni setiap saat gitu ya. Tapi Tuhan mau kita tetap berdiri tegar, tidak melakukan dosa, tetap setia, setia dalam panggilannya. Kalau kita perhamba Tuhan, tidak menolak pelayanan, walaupun gereja kecil, walaupun harus melayani di tempat-tempat pinggir-pinggiran, ya tidak pernah melihat ucapan syukur, tapi kita adalah dasar kesetiaan dalam panggilannya. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam pelayanan. Karena itu Bapak Ibu, gereja dipanggil, kita semua dipanggil untuk memelihara iman yang berakar pada salib. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan ini di atas mimbar, dua pokok ini. Ya, berakar pada salib dan berorientasi pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sehingga hidup orang percaya tidak hanya benar secara doktrinal, tetapi juga kudus secara praktis. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang yang menolak kedatangan Kristus dan menerimanya itu sangat banyak akhir-akhir ini. Ya, kemarin saya pada saat staycation di Mulia itu ada kongres gereja, bukan gereja, Saksi Jehovah. Ada 3.000 mereka ada di Jakarta, di Indonesia, berkongres di Sentul. Bukan Sentul, di BSD. Nah, dan mereka mengatakan, boleh nggak ini lagu gereja Natal ini diberhentikan? Boleh nggak ini pohon-pohon Natal ini ditiadakan? Nah, itulah pernyataan mereka. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, orang yang menolak kedatangan Kristus itu banyak. Contohnya orang Farisi. Orang Farisi dikenal sebagai kelompok yang sangat taat pada hukum Taurat. Ya, dan tradisi leluhur. Mereka rajin beribadah, berdoa, dan berpuasa. Ya. Namun masalah utama mereka adalah ketaatan lahiriah tanpa kerendahan hati. Ya. Mereka hanya taat secara lahiriah, bukan rohani mereka, ya. Nah, ketika Yesus datang dan menegur kemunafikan mereka, hati mereka tertutup. Ya, mereka itu menolak Yesus bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena kebenaran itu mengancam citra kesalehan mereka. Ya, kita bukan ya. Nah, apa makna dan pelajaran yang kita ambil dalam firman ini? Orang bisa sangat religius Bapak Ibu, tetapi tetap menolak Kristus jika hatinya tidak mau bertobat. Dan yang kedua kita lihat contoh orang Saduki. Orang Saduki adalah kaum elit agama yang rasional dan berkuasa di bait Allah. Mereka hanya menerima Taurat Musa dan menolak kebangkitan. Ya, serta kehidupan kekal. Ketika Yesus berbicara tentang kebangkitan,
Dan hidup yang kekal, ajaran itu bertentangan dengan logika dan kepentingan mereka. Nah, pelajaran dan hikmatnya ada yang kita ambil, bahwa iman yang dibatasi oleh akal dan kenyamanan dunia ya seringkali menolak pengharapan akan kedatangan Kristus. Ya, kayak saudara saya kemarin, saya sih bersedia ya kalau Yesus datang kapanpun, tapi jangan dulu deh sekarang. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat contoh ahli Taurat. Ya, ahli Taurat adalah para pengajar, penafsir hukum. Ya, mereka menguasai kitab suci, tapi terganggu oleh otoritas Yesus yang mengajar dengan kuasa, bukan sekadar teori. Ya, mereka merasa tersaingi dan kehilangan pengaruh. Nah, apa pelajarannya Bapak Ibu bagi kita? Pengetahuan Alkitab tanpa ketaatan dapat menjadi penghalang untuk menerima Kristus. Dan yang berikut Bapak Ibu, imam besar dan kaum imam. Kelompok ini memegang kendali ibadah dan kekuasaan keagamaan. Ya, mereka tahu Yesus tidak bersalah, tetapi takut kehilangan jabatan dan stabilitas politik. Nah, demi apa Bapak Ibu menjaga kuasa posisi? Ya, mereka memilih mengorbankan Yesus. Apa makna dan pelajarannya bagi kita ketika kepentingan pribadi lebih penting daripada kebenaran? Ya, orang bisa menolak Kristus secara sadar. Ya, jadi kalau orang melakukan baik belum tentu benar. Ya, benar udah pasti baik, gitu ya. Dan yang berikut adalah contoh orang Zelot. Orang Zelot ini adalah kaum nasionalis radikal yang mengharapkan Mesias sebagai pembebas politik dari penjajahan Romawi. Ya, ketika Yesus tidak memimpin pemberontakan, mereka kecewa dan berpaling. Ya. Apa makna dan pelajaran yang kita ambil? Bahwa Kristus tidak datang untuk memenuhi agenda duniawi, tetapi untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dan yang keenam adalah Bapak Ibu orang SNI hidup terpisah dari masyarakat, mengejar kesalehan yang ketat dan menantikan Mesias menurut pemahaman mereka sendiri. Ya, Alkitab tidak mencatat secara langsung hubungan mereka dengan Yesus. Apa makna dan pelajaran di sini Bapak Ibu? Ya, bahwa kesalehan yang menarik diri dari dunia ya bisa kehilangan kesempatan mengenal dan bersaksi tentang Kristus. Ini memang duniawi. Ya, banyak terjadi. Dan yang ketujuh, Herodian. Kelompok Herodian ini mendukung kekuasaan Herodes dan Romawi. Ya, mereka melihat Yesus sebagai apa? Ancaman politik yang bisa mengganggu stabilitas. Karena mereka Herodes tidak mau digantikan sebagai raja. Nah, karena itu mereka memilih menentangnya. Apa makna dan pelajarannya Bapak Ibu? Ketika iman diperalat demi politik, Kristus akan ditolak. Nah, inilah orang-orang yang menyangkal Yesus. Dan orang-orang yang menerima Kristus, kita lihat seperti orang Samaria. Ya, orang Samaria dipandang rendah oleh orang Yahudi. Namun justru mereka yang membuka hati kepada Yesus. Kita juga sama, orang yang terpenjara di rumah sakit, di jalanan, yang terbuang, yang dikucilkan. Justru mereka yang memiliki pengharapan dengan iman yang teguh. Kesanalah Yesus datang. Ya, jadi perempuan Samaria dan banyak orang di kotanya percaya kepadanya. Yang belum percaya tadi menjadi percaya. Apa makna dan pelajaran yang kita ambil? Bahwa Allah sering menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka yang rendah hati dan haus akan kebenaran. Dan yang kedua Bapak Ibu, orang non-Yahudi, yaitu bangsa lain, Asia.
seperti kita-kita ini. Ya, perwira Romawi dan perempuan Kanaan menunjukkan iman yang besar. Meskipun mereka bukan bagian dari bangsa pilihan secara etnis, ya, mereka percaya penuh kepada kuasa dan belas kasih Yesus. Pelajaran apa yang kita ambil dari kalimat ini, firman ini? Adalah keselamatan Kristus bersifat universal bagi semua umat yang percaya. Ya. Dan yang ketiga adalah gereja mula-mula. Bahwa gereja mula-mula ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Mereka hidup dalam persekutuan, ya, pengorbanan dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Ya, apa makna dan pelajarannya Bapak Ibu? Orang yang menerima Kristus hidup berjaga-jaga, taat, setia, dan penuh pengharapan dalam iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu, apa aplikasi kontekstualnya? Ya, bahwa Natal bukanlah akhir, tetapi awal perjalanan iman. Ya, kelahiran adalah awal perjalanan iman kita. Natal tidak berhenti pada perayaan liturgis dan tradisi tahunan. Kelahiran Kristus adalah titik awal karya keselamatan yang menuntun orang percaya kepada salib. Ya, kepada salib, kepada kebangkitan, ya, dan akhirnya kepada pengharapan akan kedatangannya kembali. Ya, karena itu setiap Natal seharusnya memperbaharui komitmen, mengintrospeksi diri di masa Advent itu. Ya, memperbaharui komitmen hidup sebagai apa? Murid Kristus yang bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadi iman bukan nostalgia akan salib, tetapi kesiapan menyambut Raja. Ya, jadi salib memang pusat keselamatan. Karena itu kita harus mampu juga mengemban salib. Salib manusia selalu ada, beban manusia selalu ada. Ya, nah, salib memang pusat keselamatan. Jika kita taat, setia, hidup kudus, maka kita menerima mahkota itu. Nah, tetapi iman Kristen, Bapak Ibu, tidak hidup di masa lalu. Ya, kita hidup di masa now. Ya, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesiapan menyambut Kristus yang akan datang kembali sebagai Raja. Ya, iman yang sejati tampak dalam hidup yang tetap terus ya berjaga-jaga, setia dan kudus. Bukan sekadar mengenang penderitaan Yesus tanpa perubahan hidup. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu yang menyakiti kita, yang menzolimi kita, yang membuli kita, yang membunuh karakter kita, kita percayakan bahwa Tuhan Yesus tidak buta. Dia melihat, dia mengerti, dia memahami. Nah, barang siapa kita yang tetap mampu dan kuat memikul salib Yesus, maka dia akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, gereja juga bukan tempat nyaman, ya, tetapi komunitas yang berjaga. Karena seringkali juga di gereja, 3 pilar gereja, berkoinonia, ya, bermarturia, berdiakonia, tapi sering juga diplesetkan, ya, diaplikasikan adalah secara dunia. Bukan rohani, membimbing rohani jemaat, ya, tetapi hanya mendoktrin jemaat hidup, pembinaan secara internal, tapi aplikasinya tidak secara nyata. Ya. Jadi sesungguhnya gereja harus kita buat tempat yang nyaman. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, setiap perayaan iman harus menghasilkan transformasi hidup. Setiap pengakuan iman harus berujung pada kesiapan eskatologis. Dan setiap persekutuan gereja ya, harus mencerminkan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali
Dua pokok tadi harus disampaikan dari mimbar. Kedatangan Yesus, ya, yang kedua kali, dan yang pertama adalah kedatangannya sebagai raja. Dan yang kedua, dia akan datang kembali untuk menghakimi kita, bukan lagi penebusan. Karena itu Bapak Ibu, saya akan simpulkan dan mengajak Bapak Ibu, ya, untuk memahami bahwa Kristus telah datang saat ini, esok, hingga akhir zaman. Kapan waktunya kita tidak tahu. Ya, dan di kayu salib dosa manusia telah ditanggung secara tuntas satu kali untuk selama-lamanya. Tetelestai. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada hidup yang terlalu rusak, ya, yang tidak dapat dijamah oleh karya penebusannya. Karena itu saya mengatakan orang yang bodoh pun bisa buat pintar, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang tidak mengatakan tidak ada apa-apanya bisa menjadi ada apa-apanya. Karena itu kita harus praktekkan mulut kita ini tetap berjaga-jaga untuk tidak menghinakan sesuatu bagi orang yang menurut dunia dia tak mampu, tapi menurut Tuhan dia adalah memiliki potensi yang luar biasa dan berkemampuan. Ya. Karena itu makna dari Kristus akan datang kembali bukan untuk menanggung dosa lagi, melainkan untuk menyempurnakan keselamatan, memuliakan umatnya kita semua, dan menggenapi seluruh rencana Allah. Kedatangannya yang kedua adalah kepastian ilahi, bukan kemungkinan. Ya, bukan kemungkinan. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan terpenting bagi orang percaya bukanlah kapan ia datang. Tetapi apakah kita termasuk orang yang menantikan dia? Bapak dan Ibu, ajakan iman ini, mari kita hidup sebagai orang yang diselamatkan oleh salib. Hidup dalam pertobatan sejati. Ya, yang kedua dipimpin oleh firman. Artinya berjalan dalam ketaatan setiap hari. Ya, berjaga-jaga. Jangan meremehkan dan merendahkan ibadah. Harus menghormati ibadah kita, sujud. Ya, dan tidak meremehkan dan tidak menggampangkan menyebut nama Allah sembarangan. Kita harus benar-benar dalam kekudusan. Kita harus benar-benar di dalam kemuliaan Allah. Ya, dan yang ketiga menantikan Kristus dengan setia. Tetap berjaga-jaga, tetap hidup kudus, dan penuh pengharapan. Dalam iman yang teguh, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, biarlah seluruh hidup kita menjadi kesaksian bahwa kita bukan hanya mengenang Kristus yang telah datang, tetapi menantikan Kristus yang akan datang kembali. Haleluya Bapak Ibu, Maranatha. Ya, Tuhan datang. Mari kita sambut kapanpun itu, biarlah itu semuanya terbaik dari Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Demikian Bapak Ibu firman yang bisa saya sampaikan. Karena itu tetaplah kita ya berjaga-jaga, tetaplah kita saling mendoakan, tetaplah kita hidup dalam kekudusan, karena kita sedang disucikan, karena kita sedang disempurnakan oleh karya keselamatan itu, sehingga dia kelak datang bukan lagi merencanakan penebusan, tetapi dia adalah untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, orang-orang yang diperkenankannya. Siapakah itu? Mari kita semua berdoa agar kita semuanya adalah menjadi bagian yang sudah berada di dalam kitab kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Bapa di dalam kehidupan sehari-hari. Kami melatih kedisiplinan rohani kami untuk memahami, untuk mengerti bahwa kedatanganmu yang kedua kali itu mutlak dan itu pasti.
Kami percaya, biarlah kami menjadi umat-Mu, umat pilihan-Mu, untuk tetap berjaga-jaga dalam iman yang teguh, merawat iman kami, merawat salib Kristus itu di dalam kehidupan kami sebagai karya yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kami dari segala dosa. Dan biarlah kami memelihara penebusan itu dengan baik dan sempurna, merawat dan menjaga mulut kami, pikiran kami, hati kami, sehingga Kau berkenan atas ibadah kami, atas aktivitas kami sehari-hari, bahkan atas reaksi kami ya untuk menjalankan firman-Mu yang hidup itu terus menghidupi kehidupan kami. Aturlah waktu kami, Engkau yang memanage waktu kami dengan baik, agar kami tetap berjaga-jaga, taat dan setia, menyembah, memuji, memuliakan Engkau yang bertahta di dalam kerajaan-Mu. Dan inilah kami umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, yang terus berjaga-jaga akan keselamatan-Mu itu. Dan kelak Engkau akan datang menjemput kami di dalam ketaatan, di dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kalau firman ini mampu menghidupi kami, mengontrol kehidupan kami, memonitor waktu kami, pikiran kami, perbuatan kami, sehingga kami Bapak melakukan tetap di dalam kesetiaan kepada Engkau dan atas perkenan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.